Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Kalian sudah lihat di sini Mbok D punya makanan asli dari desa. Tapi ini desanya desa dari Korea guys. Karena ini jagungnya jagung Korea, singkongnya singkong dari Vietnam. Iki panganannya wong desa guys. Mbok D habis mandi gitu, rambutnya cek telus. Langsung mau sarapan ala wong desa guys. Nih sebelahnya kopi. Mantul guys. Sarapannya wong desa guys. Walaupun puluhan tahun di Jerman guys, tapi telo itu nomor 1 guys. Walaupun harganya luarang guys, masya Allah. Wes toh. Ada yang ini guys, ada rambutnya. Pokoknya ini telo nggak pakai apa-apa guys, sengaja karena buat dia tuh suka telo yang masih rasa natur. Jadi rasa natur tuh mengingat buat dia masa lalu waktu kecil tuh guys. Pagi-pagi mesti makan godokan telo, jagung bakar. Itu ngangen nih guys. Mbak De kadang kangen nih rambutnya Mbak De masih basah. Kadang Mbak De kangen, tapi mau bakar itu angel. Itu jagung dari Korea guys. Rasanya sama kayak jagung desa. Jadi Mbak De mengingat juga masa lalu. Ini segede gini 2 biji guys. Harganya 4 euro. Jadi lumayan. Ya namanya dia barang import guys. Itu sudah di freezer guys, jadi nggak fresh ya. Ini singkong juga udah di freezer semua. Bisa beli yang fresh guys, tapi yang fresh itu ini apa? Justru kualitasnya kurang begitu bagus. Nah ini yang di freezer ini tuh masih meduk ini. Enak. Jadi ini kan fresh, langsung ditaruh freezer. Jadi aslinya fresh gitu ya. Cuma kalau kita beli yang fresh, lalu gini. Yang fresh itu guys, dibungkus sama bahannya kayak lilin gitu guys. Kalau kita beli itu nggak bisa lihat yang sebenarnya gitu, karena ditutup kan. Tahu-tahu sampai di rumah separuhnya busuk. Ya. Aku nggak tahu berapa lama itu sudah dalam perjalanan ya guys. Ini cocok banget guys sama kopi. Kopi susu guys tentunya. Mbak De tanpa susu nggak bisa minum lah. Bisa, maksudnya kopi ireng. Kopi hitam bisa. Cuma Mbak De lebih suka kalau kopi susu. Jadi nggak terlalu. Itu kayak gini guys.
Kan orang bilang harus dikasih kelapa, bisa dibikin geduk lindri guys, tapi Mbak De lebih suka ini asli singkong gitu kan. Jadi rasanya tuh belum berubah kan, nggak berubah gitu. Nah, kalau kita beli yang fresh itu, pertama kecewa, keduanya tuh mahal sekali karena fresh ya. Fresh-freshnya tuh aku nggak tahu berapa lama dalam perjalanan guys. Pokoknya tuh biasanya untung-untungan. Kadang sih oke lah agak nggak ada busuknya gitu. Tapi kadang-kadang tuh separuh busuk ya, sayang sekali. Karena yang fresh itu mahal. Terus busuknya kalau di Jawa itu kalau sudah menjadi gatot itu kan juga singkong dijemur, dibusukin supaya sih sengaja dibusukkan. Jadi rasanya tuh enak itu ya, jadi namanya gatot itu kalau di nggonku guys. Cuma busuknya singkong itu udah aromanya tuh nggak begitu enak guys, jadi nggak bisa dimakan, banyu berair gitu. Ini jagung ini guys, juga guys. Di toko Cina itu bermacam-macam, ada jagung dari Taiwan, ada jagung dari Vietnam, ada jagung dari Korea, ada jagung dari Thailand. Serupa tapi tak sama guys. Jadi ada ini kalau dari Korea seperti ini, dari Vietnam putih, dari Thailand juga putih, kebanyakan putih. Tapi rasanya hampir sama sih guys. Kalau dari Korea ini lebih kenyil-kenyil. Kayaknya kalau dibikin sego jagung ini nggak bisa. Hanya untuk direbus guys. Enak guys. Jadi ya, buatnya bertahun-tahun di Jerman, tapi makanan desa tuh nggak pernah lupa. Enak guys, ini kenyal-kenyal. Luar biasa. Di Jerman pun bisa makan makanan desa. Tapi itu guys, harganya Masya Allah mahal. Sama kopi cocok sekali. Jadi singkong kukus yes. Ada yang suka digoreng guys, tapi Bode males goreng aja. Bode suka sih singkong goreng, males gorengnya guys. Kalau goreng nyiprat guys. Nanti
dapurku kudu dibersihin lagi. Aduh, double kerja guys. Yang undang dikukus ini buat aku sudah cukup guys. Atau Mbak dia suka bikin kolak. Kolak singkong oyote guys. Kolak singkong dikasih pisang, aduh enak. Walaupun di Eropa tetap bisa makan singkong. Bukan Mbok De suka juga makanan Eropa. Jadi sarapan roti sama keju itu juga oke. Tapi Mbok De ini pilih daripada keju, pilih singkong guys. Singkong itu ya guys, kenang-kenangan yang tidak bisa dihilangkan. Jadi Mbok De tuh suka sekali makanan-makanan Jawa gitu loh, maksudnya yang kenang-kenangan masa lalu. Mbok De selalu pengen bikin gitu. Pokoknya dari singkong guys, itu Mbok De juga suka bikin getuk rindri. Terus Mbok De juga suka bikin jemblem. Atau Mbok De suka juga bikin ini apa? Combro dari singkong. Jadi Mbok De akali, tempe itu Mbok De bikin gitu ya. Apa Mbok De bumbuin. Kasih cabai. Terus sama singkong parutnya tadi. Cuma itu banyak kerjaan guys. Semua harus diulek. Maaf guys. Ternyata makan singkong pun bisa warak guys, jangan salah. Nah, jadi kerjaan tuh banyak guys. Kalau kita masuk di dapur, aduh, semua harus sendiri ya. Bersih-bersihnya itu loh guys, aduh, repot. Karena kalau aku ya guys, aku maunya habis masak itu harus langsung diberesi supaya kerjaan tidak nunda banyak. Dan kalau goreng-goreng itu kan minyaknya nyiprat-nyiprat guys, itu harus langsung dibersihkan. Karena apa? Supaya nggak lengket juga gitu kan. Piring-piring harus diisai. Jadi Mbok De malesnya di situ. Oke lah kalau memang harus gitu ya. Tapi kalau nggak harus, enggak lah guys. Sebenarnya Mbok De punya singkong parut. Pengennya sih banyak guys, pengen bikin ini bikin itu. Tapi itu tadi, aduh malas korah-korahnya. Kalau dulu nang desa guys, nang desa dapurnya itu kan
dan sekeluarga kerjasama gitu kan. Dapur nggak kayak di sini yang apa harus dibersihin terus guys, karena kalau nggak dibersihin kotor. Nah, kan Mbak dia pernah bilang kebersihan tuh di sini standar ya. Memang untuk Mbak dia sendiri gitu, udah biasa gitu guys. Jadi kalau habis masak, aduh enak ya guys. Habis masak harus dibersihkan gitu kan. Aduh guys. Wih, enak. Pokoknya tidak ada duanya. Kopi susu manis sama singkong kukus. Dulu ibuku suka ngerebus guys, enak juga. Tapi caranya itu gimana aku beda di sini guys. Ibuku ngukusnya pakai itu loh, pakai kuali yang dari tanah. Itu tuh singkongnya tuh bisa empuk, enak gitu. Ya kayunya pun memang masaknya pakai kayu guys, jadi rasanya tuh berbeda. Masaknya pakai kayu jati asli guys, karena di Blora itu banyak kayu jati. Zaman dulu nggak ada kompor guys, ada cuma kita nggak mampu lah beli kompor, jadi masak air sama kayu. Karena kayu kan dapat gratis ya. Maklum guys, orang duwe, orang tidak mampu gitu. Nah, jadi kalau Bode mengingat ke situ, masak sama kayu atau sama kompor tuh rasanya beda deh. Kalau menurut Bode sih enakan dari kayu. Ada rasa-rasa yang spesial gitu loh. Oh enak. Aduh, ada yang petik. Jadi Mbak Dewi makanan jagung bakar, jagung rebus, kesukaan Mbak Dewi. Ini Mbak Dewi tuh suka jagung yang begini ya, jangan terlalu manis. Karena kalau jagung manis tuh Mbak Dewi kurang begitu suka. Enak ya guys. Habis guys. Habisin sepotong. Jadi ini boleh sarapan ala wong desa. Singkong dan jagung. Mantul. Marem ya.
surga dunia. Aduh, enak guys. Jadi Mbak T itu walaupun lama di Jerman, Mbak T lebih seneng sarapan ala wong desa. Jadi Mbak T itu ekstra guys, ekstra beli jagung, telo, itu nggak deket guys, jauh. Karena nuruti kepengen. Mbok dia makan yang nggak tiap hari guys, jatuhnya mahal kalau tiap hari. Jadi cuma sekali-sekali aja. Ditambah kopi manis. Jadi Mbok dia tuh, kalau Mbok dia bikin sayur aja maunya masih sayur Jawa, masih masakan Jawa. Karena lidahnya walaupun sudah lama di sini guys, tetap mau masakan Indonesia. Jadi masakan Indonesia, apa, cemil-cemilan Jawa, itu Mbok dia nggak bakal lupakan guys. Masakan Indonesia sih hampir semua Mbok dia suka ya. Jadi bukan hanya dari Jawa aja, Mbok dia juga menyukai masakan Padang, masakan Manado, atau masakan dimanapun berada. Maaf guys, warak. Masakan Sunda, itu masakan Sunda buat Mbok dia masih nomor 1 juga guys, karena Sunda itu mirip-mirip Jawa, jadi sama. Jadi Mbok itu menyukai makanan Sunda itu hampir sama kayak makanan Jawa, lalapan, sambel, dan lain-lain gitu ya. Terus masakan lain-lain itu juga Mbok suka banget ya, kayak soto Betawi, rendang Padang, apa, balado Bali, semuanya Mbok suka guys. Se-Indonesia dimanapun berada Mbok semuanya suka. Yang penting masakan Indonesia gitu loh. Cuma karena Mbok dari Jawa, kebanyakan tuh tiap hari masaknya Jawa. Karena Mbok dulu belajar sama ibu, ya orang Jawa pasti masak Jawa guys. Apa, ibuku nggak pernah gitu masak masakan lain, karena kan ibuku nggak pernah kemana-mana. Ibuku nggak mengenal dunia lain guys, cuma di Jawa. Jadi masakannya ya Jawa terus gitu ya. Nah, jadi Mbok tuh Jawa itu nggak semua guys, itu Jawa itu antara Blora dan sekitarnya. Itu yang ibuku tahu ya. Jadi kita sebagai anak-anaknya dikasih makan masakan Jawa dan maksudnya dari Blora dan sekitarnya. Tapi untung anak-anaknya tuh pada merantau semua, jadi bisa merasakan makan makanan seluruh Indonesia gitu ya. Mbok pernah merantau di Jakarta lama guys, jadi di Jakarta itu internasional ya, jadi masakan dari Sabang sampai Merauke itu ada. Jadi Mbok nyoba semuanya gitu. Semuanya Mbok coba guys. Jadi Mbok itu orangnya nggak pernah takut mencoba gitu. Jadi Mbok coba semuanya walaupun ada plus minus gitu ya guys ya. Namanya kita orang dari Jawa. Jadi kalau nyobain masakan lain tuh agak sedikit terkejut gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah dicoba gitu loh. Udah dicoba, suka dan tidak, yang penting udah dicoba. Jadi kalau sebelum dicoba, kita jangan menghakimi dulu bahwa aduh itu masakan ini aku mana suka. Itu belum tentu guys. Jadi segala sesuatu dicoba dulu biar tahu gitu guys, ya kan? Bukan hanya masakan aja. Jadi
segala macam lah guys, gitu loh. Nah, oke guys, ini ceritanya makannya sudah habis. Jadi mbok de wong desa sarapan apa ala desa walaupun lama tinggal di Jerman guys. Ini salah satu favorit mbok de, singkong dan jagung. Singkong rebus dan jagung rebus guys, itu benar-benar favorit gitu loh. Kopinya juga habis guys. Terima kasih guys yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Apapun yang kita rindukan bisa tercapai. Dimanapun kita berada, kalau kita mau usaha pasti berhasil. Dan apapun yang kita mau pasti tercapai. Seperti mau makan singkong kayak Mbok D, tetap tercapai guys. Walaupun Mbok D tinggal di Jerman. Sehat-sehat selalu guys, jangan lupa bahagia, dan ketemu lagi di video berikutnya. I love you guys, bye-bye.